Saya Muhammad Kristiawan. Di sini kami di kelompok 5 menganalisis sebuah perusahaan, yaitu PT Bhinneka Karya Indonesia. PT Bhinneka Karya Indonesia sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan masih termasuk dalam perusahaan startup karena usia perusahaan ini masih sekitar 3 tahun. Produk jasa yang ditawarkan yaitu training center dan konsultan bisnis. PT Bhinneka Karya Indonesia didirikan pada Februari tahun 2020 oleh 5 pendiri, yaitu Muhammad Lutfi, Muhammad Gofur, Mizan Sultan, Setio Nugroho, dan Joe Cesar. PT Bhinneka Karya Indonesia memiliki 3 komisaris, yaitu M. Lutfi, M. Gofur, dan Mizan Sultan. Alamat PT Bhinneka Karya Indonesia berlokasi di Jalan Dharma Wangsa nomor 5456, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk jasa yang ditawarkan oleh PT Bhinneka Karya Indonesia yaitu BKI Training Center. Sebagai lembaga pelatihan bersifat non-formal yang bertujuan mencetak sumber daya manusia yang kompetitif dan berkompeten. BKI Training Center memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pelatihan maupun pengalaman kerja BKI Training Center, memberikan pelatihan reguler, pelatihan sertifikasi profesi, dan pelatihan pengembangan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai temuan-temuan kami yang telah kami identifikasi mengenai karakteristik budaya organisasi yang ditemukan selama proses wawancara dan observasi di PT Bhinneka Karya Indonesia. Untuk pertama, karakteristik budaya organisasi pertama ada innovation and risk taking, atau inovasi dan keberanian mengambil resiko, yaitu perusahaan mendorong karyawan bersikap inovatif yang mana bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru atau bersifat baru dan berani mengambil risiko dari sebuah proses yang sedang dijalani. Contoh dari implementasi pada PT Bhinneka Karya Indonesia, mereka berinovasi di bidang teknologi yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan kelangsungan dan peningkatan kualitas bagi perusahaan. Sebagai contoh, inovasi di bagian SDM, mereka mulai menggunakan aplikasi untuk melakukan absensi pegawai, perusahaan, dan gaji pegawai. Mereka juga melakukan riset secara mendetail dan mendalam sebelum teknologi tersebut diaplikasikan ke klien PT Bhinneka Karya Indonesia. Walaupun di awal penggunaan banyak mengalami kendala, tetapi perusahaan yakin penerapan teknologi tersebut akan berhasil. Kemudian narasumber juga menjelaskan bahwasanya beliau juga membuat produk baru yang nantinya akan berdampak pada layanan yang diberikan perusahaan. Narasumber juga mengutarakan ide-idenya khusus untuk memperluas gerak produk dari PT Bhinneka Karya Indonesia. Bukan hanya memberikan pelatihan reguler maupun pengembangan perusahaan, narasumber juga menyarankan membuat pelatihan profesi. Jadi di PT Bhinneka Karya sendiri akan ada pelatihan profesi, dan tentunya itu akan membuat potensial di pasaran bagi perusahaan PT Bhinneka Karya Indonesia. Kemudian adanya inovasi berupa pembuatan konten perusahaan. Jadi akan ada di Instagram PT Bhinneka Karya Indonesia sendiri akan dibuat konten semenarik mungkin untuk menarik peminat dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya ada attention to detail atau perhatian terhadap detail. Yang dimana organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. Contoh implementasi di PT Bhinneka Karya Indonesia sendiri adalah PT Bhinneka Karya menerapkan SOP setiap sebelum berkegiatan. Seluruh karyawan PT Bhinneka Karya wajib menjalankan SOP-nya terlebih dahulu. SOP yang diterapkan di PT Bhinneka Karya memastikan kelancaran operasional dan mencapai kualitas yang konsisten dalam setiap tahap kerja. Setiap karyawan diharapkan mengikuti SOP ini untuk menjaga keseragaman dan efisiensi dalam semua aktivitas perusahaan. Selanjutnya, SOP perusahaan mengatur prosedur kerja sehari-hari. Setiap departemen memiliki SOP tersendiri yang mencakup tugas dan tanggung jawab karyawan dalam setiap tahap pekerjaan. Selain itu, SOP juga mencakup prosedur keamanan dan kesehatan kerja. Setiap karyawan diwajibkan untuk mematuhi aturan keamanan yang telah ditetapkan. Narasumber juga menjelaskan bahwasanya adanya penataan manajemen agar jalur koordinasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan narasumber juga menjelaskan mengenai penataan jalur koordinasi setiap bidang dan direktur, dan juga mengatur kembali job desk yang ada. Dengan hal itu, maka setiap detail kerja yang didapatkan oleh setiap pekerja menjadi jelas dan bisa menghasilkan hasil yang efektif dan efisien untuk
keberlanjutan perusahaan. Outcome orientation atau orientasi kepada hasil, yaitu output yang diharapkan dari PT Bina Karunia adalah diharapkan perusahaan PT Bina Karunia ini dapat membantu mengurus bidang manajemen yang ada di perusahaan. Contohnya seperti mengurus supply chain perusahaan, mulai dari pesanan masuk sampai pesanan selesai. Mulai dari pesanan masuk meneruskan kepada direktur non-akademik untuk memproses pesanan. Setelah itu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan klien dan mengatur jadwal klien dengan pihak PT Bina Karunia untuk kontak lebih lanjut mengenai pesanan. Jika pesanan disetujui, lalu akan diproses dan dihubungkan pihak mana saja yang dibutuhkan seperti vendor. Ketika pesanan sudah diproses, PT Bina Karunia juga bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi pesanan tersebut dan juga menjadi pendamping klien jika ada keperluan lain. Jika pesanan sudah selesai, PT Bina Korea akan mengatur proses pembayaran dan memasukkan ke dalam kas perusahaan dan juga mempersiapkan invoice dan dokumen lanjutan. Selanjutnya, people orientation atau orientasi kepada manusia. Di dalam PT Bina Karunia terdapat kebijakan yang berupa peraturan perusahaan. Peraturan ini nantinya wajib dipatuhi dan diminta untuk membantu memasarkan bagi seluruh karyawan. Bagi karyawan yang membantu memasarkan, maka nantinya karyawan tersebut akan mendapatkan fee atau bonus. Tetapi fee atau bonus ini didapatkan bukan hanya karyawan yang mencapai target, tetapi lebih ke personal dan performa kerja dari karyawan itu sendiri. Dan bentuk reward yang diberikan oleh PT Bina Karunia kepada karyawannya itu bisa berupa bingkisan, mystery box, dan bonus gaji beberapa persen. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang tim orientation dari PT BKI atau PT Bina Karunia. Perlu digarisbawahi bahwa tim orientation adalah kerjasama antar tim dalam suatu organisasi. Jadi yang diorientasikan adalah kerjasama tim yang harus saling mendukung antar tim. Dalam PT Bina Karunia, implikasinya adalah dengan selalu bekerja sesuai dengan job desk yang sesuai dengan SOP. Contohnya di bagian marketing, ketika sudah mendapatkan klien, maka klien tersebut akan diarahkan ke bagian operasional. Di bagian operasional nantinya akan membagi tugas lagi untuk menentukan siapa saja yang menjadi bagian admin, yang mengatur SDM, dan lain-lain. Serta supply chain harus lebih matang agar tidak ada kendala ketika melakukan koordinasi. Jadi itu adalah salah satu contoh kerjasama tim yang ada pada PT Bina Karunia. Nah, next adalah agresivitas atau agresivitas. Di mana implikasi pada PT Bina Karunia adalah dengan General Affair, di mana General Affair tidak hanya untuk negosiasi dengan tenaga ahli serta klien, tetapi di PT Bina Karunia General Affair sendiri berperan penting dalam pemasaran serta penjualan. Salah satu tugasnya yaitu membuat kerjasama dengan beberapa pihak yang nantinya bisa saling menguntungkan, karena kunci bisnis dari PT Bina Karunia sendiri adalah relasi dengan para klien dan juga di mana relasi ini semakin menguntungkan dan jika semakin banyak akan semakin meningkatkan peluang bisnis PT Bina Karunia itu sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan stabilitas, di mana PT Bina Karunia Indonesia memiliki dan juga menerapkan sebuah SOP, di mana SOP tersebut menggambarkan value dan juga kualitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ketaatan terhadap SOP ini akan dapat meminimalisir adanya risiko yang terjadi pada perusahaan. Nah, SOP yang dirancang oleh Bina Karunia Indonesia ini tergolong fleksibel dan juga adaptif, di mana dipertimbangkan atas analisis tren pasar dan juga preferensi dari pengguna layanan yang dimiliki oleh PT Bina Karunia Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah budaya kerja Cina yang diterapkan pada PT Bina Karunia Indonesia. Yang pertama adalah kolektivisme, di mana berkaitan dengan adanya komitmen terhadap kesejahteraan perusahaan dibandingkan
kepentingan individu. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap otoritas, yang berkaitan dengan kepatuhan kepada pemimpin atau atasan. Kemudian yang ketiga adalah orientasi pada masa depan, di mana berkaitan dengan pengembangan inovasi dan juga peningkatan kualitas dari layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya hubungan interpersonal, di mana komitmen untuk menjaga hubungan kekerabatan yang dibangun demi keberlangsungan kesejahteraan dari organisasi dan juga keharmonisan jalannya organisasi. Selanjutnya adalah 3 tingkatan dalam budaya organisasi. Menurut Zane, ada 3 tingkatan dalam budaya organisasi. Yang pertama adalah artifak, yang kedua adalah value, dan yang ketiga adalah asumsi dasar. Yang pertama, artifak. Artifak adalah sesuatu yang dapat mudah untuk diobservasi manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan dari PT Bina Karunia Indonesia yang dapat kita lihat pada gambar di atas. Selanjutnya adalah budaya. Contoh budaya yang dapat kita temukan di dalam PT Bina Karunia Indonesia yang pertama adalah budaya melakukan briefing sebelum akan melakukan suatu proyek. Selanjutnya adalah layout kantor. Layout kantor dalam PT Bina Karunia Indonesia yang dapat kita temukan adalah adanya ruangan untuk meeting dan pastinya ada ruangan untuk melakukan pelatihan. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang selanjutnya adalah value. Value adalah alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi untuk mendukung caranya melakukan sesuatu. Pada tingkat ini, organisasi maupun anggota organisasi memerlukan tuntutan strategi, tujuan, dan filosofi dari pemimpin organisasi untuk bersikap dan bertindak. Pada perusahaan BKI sendiri, terdapat visi misi perusahaan yang pertama menjadi value. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jadi visi misi ini terdapat nilai yang memposisikan kepuasan customer di posisi teratas dan menjadikan perusahaan yang berkualitas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah seperti value yang kedua, laporan lisan antara atasan ke bawahan dan sebaliknya. Pada laporan lisan tersebut bisa kita contohkan seperti koordinasi antara atasan ke bawahan dan sebaliknya, yang dimana bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam mengerjakan proyek sehingga tidak menimbulkan miskom di setiap divisi maupun antara atasan ke bawahan dan sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah basic asumsi. Basic asumsi tersebut adalah reaksi yang dipelajarinya yang bermula dari nilai-nilai yang didukung karena merupakan keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu organisasi seperti kepercayaan, persepsi, ataupun perasaan yang menjadi sumber nilai dari tindakan. Pada perusahaan BKI sendiri, seperti contohnya eksplorasi kreativitas. Dengan itu, mereka menciptakan hasil yang sesuai dengan permintaan customer, bahkan lebih kreatif lagi. Prinsip ini berimplikasikan pada tingkatan selanjutnya, di mana mereka bisa menganut nilai-nilai tertentu seperti fleksibilitas atau nilai yang santai tetapi bertanggung jawab. Untuk menunjang asumsi dasar tersebut, dari nilai tersebut muncullah artefak dalam bentuk layout kantor seperti yang sudah dijelaskan tadi, jam kerja fleksibel, dan lainnya.